Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata pelajaran biologi. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Sebelumnya, kita coba tahu dulu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman dan apa yang dimaksud dengan hayati. Dari kata-katanya, kita bisa mendefinisikan keanekaragaman ini berarti adalah bermacam-macam atau beraneka ragam atau bervariasi, sedangkan hayati merupakan makhluk hidup. Jadi, kalau bisa kita definisikan, keanekaragaman hayati atau biasa disebut biodiversitas atau biodiversity itu merupakan adanya variasi atau keanekaragaman dari organisme hidup pada 3 tingkatan. Apa itu 3 tingkatannya? Yang pertama adalah tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Sedangkan pengertian keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 94, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, di antaranya daratan, kemudian ada lautan, dan ekosistem akuatik lainnya, beserta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragaman yang mencakup keanekaragaman spesies, antar spesies, dan ekosistem. Nah, setelah kita tahu apa itu keanekaragaman hayati, kita harus paham dulu bahwa keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatan, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa itu yang dimaksud keanekaragaman hayati tingkat gen? Yang dimaksud keanekaragaman tingkat gen itu adalah beraneka ragamnya individu dalam satu jenis makhluk hidup. Ya, kita ingat dalam satu jenis makhluk hidup. Nah, keanekaragaman gen sendiri ini mengakibatkan adanya variasi antara individu sejenis. Tadi sudah disebutkan bahwa keanekaragaman tingkat gen ini adalah keragamannya dalam satu jenis. Jadi dalam satu jenis ini dia mempunyai banyak variasi. Contohnya keanekaragaman gen pada manusia. Nah, coba kalian lihat antara Anda dan teman Anda maupun orang-orang yang ada di sekitar Anda. Apakah sama? Tentu saja berbeda kan? Nah, dari segi kulit, rambut itu pasti ada berbagai macam variasi. Nah, ini adalah contoh gambar dari keanekaragaman tingkat gen. Tadi yang pertama saya menyebutkan contohnya adalah keanekaragaman gen pada manusia. Dari contoh ini bisa kita lihat bahwa dari sini ada berbagai macam variasi rambut. Ada yang warna hitam, pirang, coklat, ya. Kemudian ada yang ikal, lurus, ya, bergelombang. Kemudian juga ada warna kulit, ada yang putih, hitam, sawo matang. Nah, itu di sini adalah bisa menggambarkan bahwa dari satu jenis individu ini ternyata mereka banyak variasinya. Nah, inilah yang disebut atau contoh dari keanekaragaman tingkat gen. Contoh yang lain ini adalah keanekaragaman variasi pada bunga mawar. Nah, ini kita lihat ada yang warnanya pink, oranye, putih, kuning, agak kemerahan, ungu, dan lain sebagainya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata bunga mawar ini, yaitu jenis bunga mawar ini, ternyata punya variasi warna yang beraneka ragam. Ini adalah contoh-contoh pada keanekaragaman tingkat gen. Nah, ini ada contoh lain juga, yaitu adalah macam-macam variasi dari mangga. Nah, varietas mangga atau nama ilmiahnya adalah Mangifera indica, ini adalah nama spesiesnya, ternyata mempunyai warna kulit
kemudian rasa, nah bentuk, nah yang berbeda-beda. Di sini ada mangga gadung, mangga gedong, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, dan mangga madu. Nah ini semua ini masih satu jenis, yaitu Mangifera indica. Hanya saja mereka mempunyai varietas yang berbeda. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan adanya variasi pada varietas mangga ini, tanaman mangga ini? Nah, kata kuncinya adalah variasi tersebut itu disebabkan karena adanya gen yang berbeda. Gen itu apa sih? Gen itu merupakan faktor yang merupakan pewarisan sifat yang diturunkan dari induknya atau dari satu individu ke anaknya, di mana di dalamnya itu terkandung dalam kromosom ketika terjadi fertilisasi atau pembuahan antara ketemunya sel sperma dengan sel telur. Jadi ketika adanya fertilisasi itu, maka kromosom yang dibawa induknya dari sperma dan ovumnya itu akan bervariasi atau akan diturunkan ke anaknya. Tetapi setiap manusia, meskipun kembar sekalipun ya, itu dia tidak akan mempunyai kromosom yang sama. Jadi dia pasti ada perbedaan. Nah, itulah penyebab adanya variasi pada tingkat gen. Jadi ada variasi pada gennya, yaitu pada kromosom yang diturunkan dari induknya ke anaknya tersebut. Nah, selain faktor gen, ternyata keanekaragaman tingkat gen itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kenapa kok dipengaruhi oleh lingkungan? Karena ternyata lingkungan itu sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap adanya ekspresi gen. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ada varietas mangga yang dia itu buahnya besar, kemudian rasanya manis. Nah, tetapi mangga tersebut ditanam pada kondisi tanah yang berbeda. Satunya di tempat yang humus atau mungkin banyak pupuknya, yang satunya di tanah yang kering. Nah, adanya perbedaan lingkungan yang berbeda ini bisa mengakibatkan ekspresi gen yang berbeda pula, sehingga anak yang dihasilkan itu bisa jadi akan menghasilkan varietas yang berbeda. Satunya mungkin tidak lagi besar yang ada di tandus, mungkin ya dia tidak akan besar dan rasanya ternyata tidak semanis sebelumnya. Nah, ternyata yang ada di tempat yang humus tadi ternyata dia mempunyai kualitas yang hampir sama dengan induknya ya, besar dan rasanya juga manis. Nah, dengan adanya pengaruh lingkungan tersebut ternyata juga akan membuat ekspresi gen yang berbeda. Nah, dari situ kita tahu bahwa ternyata keanekaragaman gen itu juga dipengaruhi pada lingkungan. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa keanekaragaman gen itu mempunyai variasi pada spesies atau jenis yang sama. Nah, jenis yang sama itu kalau kita lihat pada tingkatan klasifikasinya itu ada di sini, ada di spesies atau jenisnya. Ini yang sama. Jadi keanekaragaman tingkat gen itu yang sama adalah variasinya adalah pada spesies atau jenis yang sama. Contohnya mangga ini dia mempunyai jenis atau spesiesnya namanya adalah Mangifera indica. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita akan bahas yang kedua adalah keanekaragaman tingkat jenis. Apa itu keanekaragaman tingkat jenis? Keanekaragaman tingkat jenis itu merupakan keanekaragaman yang menunjukkan variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Kalau tadi gen tadi adalah variasinya di dalam satu jenis, kalau ini adalah antar jenis. Nah, antar jenis itu bisa berupa kesamaan pada satu genus
ya, satu genus atau sama pada satu famili. Kita lihat lagi susunan klasifikasinya ya. Di sini kalau tadi di gen keanekaragaman tingkat gen tadi adalah variasinya di tingkat spesies atau jenis. Sedangkan keanekaragaman tingkat jenis tadi variasinya itu di sini dia mempunyai genus atau marga yang sama atau famili atau suku yang sama. Jadi kesamaannya, variasinya itu pada tingkat famili atau suku dan genus atau marga. Jadi ya itu ya kesamaannya bisa famili atau suku atau genus atau disebut juga dengan marga. Nah, kita langsung ke contohnya ya. Contohnya di sini ada harimau, singa, kemudian kucing dan citah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, harimau mempunyai nama ilmiah Panthera tigris. Panthera ini menunjukkan genusnya, penunjuk genus, sedangkan tigris ini penunjuk spesies. Nah, kita lihat yang lain. Di sini singa. Singa itu mempunyai nama Latin adalah Panthera leo. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa antara harimau dan singa mempunyai genus yang sama, yaitu Panthera. Nah, kita lihat contoh yang lain. Kalau kucing itu punya nama ilmiah Felis catus, sedangkan citah nama ilmiah Acinonyx jubatus. Nah, di sini kalian coba melihat, kok ternyata ada perbedaan ya namanya. Ternyata nama genusnya itu Felis yang kucing, kemudian citah ini adalah Acinonyx. Nah, mereka ternyata kenapa kok disebut juga keanekaragaman tingkat jenis? Kita lihat klasifikasinya berikut. Nah, ini adalah klasifikasi dari harimau ya. Dia mempunyai famili Felidae, genus Panthera, spesiesnya Panthera tigris. Sedangkan pada contoh kucing ya, Felis catus, dia mempunyai famili yang sama ya dengan harimau tadi, yaitu Felidae. Tetapi dia genusnya berbeda dengan genus dari harimau. Kalau harimau adalah genusnya Panthera, kalau kucing itu adalah Felis. Bagaimana dengan citah? Nah, citah ternyata juga mempunyai famili yang sama, yaitu Felidae. Sedangkan genusnya itu berbeda dengan kucing maupun harimau ya. Dia kalau di citah ini adalah Acinonyx. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata antara harimau dan singa dia kesamaannya spesies karena kesamaan tingkat spesies, tingkat jenis ya, tingkat jenis karena dia memiliki genus yang sama, yaitu Panthera. Sedangkan antara harimau, singa, kucing, citah itu mereka genusnya kucing, citah, harimau ini dia mempunyai genus yang berbeda ya. Panthera, kemudian ada kucing Felis, citah, Acinonyx. Nah, tetapi mereka ternyata mempunyai kesamaan pada familinya atau Felidae. Nah, dari sini sudah bisa kan kalian membedakan. Jadi sekali lagi, kalau keanekaragaman tingkat gen itu kesamaannya hanya pada satu spesies. Dia dalam satu spesies mempunyai variasi yang berbeda. Tetapi kalau keanekaragaman tingkat jenis, dia mempunyai kesamaan pada genus, marga ya yang sama atau famili, suku yang sama. Itulah perbedaan antara keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat jenis. Kemudian yang ketiga, ini ada contoh satu lagi. Nah, keanekaragaman tingkat jenis ini bisa kita lihat pada keanekaragaman kacang-kacangan atau Papilionaceae. Nah, ini kita lihat di sini ternyata mereka ini banyak yang punya genus dan spesies yang berbeda. Antara petai Cina, kacang panjang, kacang tanah, kacang kapri itu mempunyai spesies yang berbeda. Hanya kacang buncis dan kacang hijau yang mempunyai genus yang sama ya, genusnya sama-sama Phaseolus ya.
tetapi mereka mempunyai spesies yang berbeda. Nah, tetapi mereka di sini mempunyai sama pada familinya, yaitu Papilionaceae. Nah, contoh berikutnya ada kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, dan kelapa sawit. Kita lihat pada klasifikasinya, yaitu pada klasifikasi aren, ya, dia mempunyai genus Arenga, spesiesnya adalah Arenga pinnata. Sedangkan pada klasifikasi kelapa, dia genusnya Cocos, kemudian spesiesnya Cocos nucifera. Nah, di sini kita juga lihat ternyata mereka mempunyai kesamaan pada famili atau suku, yaitu Arecaceae. Sama dengan kacang-kacangan tadi ya, dia juga memiliki famili yang sama. Nah, sudah banyak ya contohnya dari keanekaragaman tingkat jenis. Semoga kalian sudah bisa membedakan antara keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat jenis. Nah, yang terakhir ini adalah keanekaragaman ekosistem. Apa sebenarnya ekosistem itu? Ekosistem ini adalah hubungan timbal balik antara dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Kalau biotik itu adalah komponen hidup seperti tumbuhan, hewan, sedangkan abiotik itu komponen tak hidup. Contohnya bisa cahaya, kelembapan, suhu. Nah, itu adalah contoh-contohnya ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud keanekaragaman ekosistem? Nah, keanekaragaman ekosistem itu merupakan keragaman pada tingkat biosfer ya. Jadi kemarin kumpulan dari ekosistem itu disebut bioma. Nah, kumpulan bioma-bioma yang terdiri dari banyak ekosistem itu disebut dengan biosfer. Nah, keanekaragaman ekosistem itu bisa mencakup keragaman pada tingkat biosfer, yaitu pada ekosistem darat dan perairan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa keanekaragaman ekosistem itu bisa terbentuk karena adanya interaksi. Jadi antara dua komponen biotik dan abiotik itu sama-sama saling berinteraksi. Kemudian ini adalah contoh-contoh keragaman tingkat ekosistem. Ada hutan bakau, hutan hujan tropis, padang rumput, dan pada keanekaragaman tingkat ekosistem ini kalau kita lihat bahwa antara yang ada di hutan bakau ini dengan padang rumput, dari tumbuhannya atau dari faktor biotiknya saja kita bisa tahu ternyata ada perbedaan ya, ada perbedaan yang sangat mencolok. Demikian juga pada hewannya, pasti dia mereka mempunyai jenis hewan yang berbeda-beda. Nah, hal ini tentu saja karena mempunyai atau ada interaksi antara komponen abiotik yang berbeda. Tentu saja cahaya matahari, kelembapan ya, kelembapan juga antara di padang rumput dan hutan bakau itu berbeda juga dengan hutan hujan tropis. Jadi dengan adanya perbedaan komponen biotik dan abiotik tadi, itu yang akan membuat berbagai macam keanekaragaman pada ekosistem. Nah, itu ya contoh-contohnya. Di sini ada ekosistem sawah juga. Nah, masih banyak lagi ekosistem-ekosistem yang lain. Nah, ini ada latihan soal. Coba kalian cari contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen dan keanekaragaman hayati tingkat jenis. Coba kalian cari 3 macam keanekaragaman tingkat gen dan keanekaragaman tingkat jenis beserta tuliskan alasannya kenapa kalian masukkan pada keanekaragaman tersebut. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran biologi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.